Bible-nya, brother, mungkin diambil dulu, mungkin biar dibaca. Jangan sampai bilang saya ngarang ayat-ayat Bible, kan gitu. Ya contohnya tadi kan apa yang Yesus dituhankan ya, karena menurut yang diterima oleh sebagian besar Kristen kan konsep Trinitas itu kan berarti Ya, kan ajaran siapa? konsep Trinitas Hmm. ya Yang dibawa oleh ya itu yang Tertullianus pada abad ke-16. Terus yang ajar siapa? Pernah ya, Yesus karena mengajarkan? yang diterima itu sih Bang, yang diterima kan Jadi bapak-bapak gereja. bapak-bapak gereja kan merumuskan gitu kan katanya kan. Ya. Kan? Berarti berbeda dengan apa yang diajarkan Yesus. Kan gitu. Itu simpelnya. Nah berarti kembali ke masalah tema ini kan, maksudnya palsu atau asli gitu. Jadi dari yang Injil keempat Yohanes itu apa? Maksudnya banyak ayat-ayat yang Injil itu salah lagi, brother. banyak ayat yang masuk di konsep teologi Islam ya. Tahu nggak Injil itu apa? Bahasa apa? Yang maksudnya yang Abang katakan 20% kebenaran berarti di Yohanes banyak benarnya berarti kan. Oke lah, maksudnya jadi sebut menurut Abang anonim gitu ya. Gini, dasar kami itu bukan kayak gitu sebenarnya, brother. Dasar kami itu gini. Yang sejalan dengan ajaran para nabi itu kami ambil. Karena Ya, kita ini kan Abrahamik. Anda kan Abrahamik, betul? betul. Kalau Abrahamik, nggak ada ajaran Abrahamik itu Tuhannya manusia, nggak ada, brother. Ya, betul. Hanya Kristen. Ya, Hanya Kristen. Nah, ini dia masalahnya. Sementara original teks perjanjian lama itu kan dari Ibrani, dari Israel sana. Tiba-tiba masuk Yunani, perjanjian baru. Kok bisa ada dari Yunani? Coba pikir. Kok bisa masuk dari Yunani? Nah, kita lihat ajaran para nabi. Sementara Yunani ini kita tahu ini terkenal dengan mitologinya tentang dewa-dewa. Apakah Jadi Yunani maksudnya Abrahamik? secara keseluruhan Nah, secara gimana? keseluruhan itu secara keseluruhan kitab yang kitab keempat itu berarti ada banyak unsur benarnya gitu ya Bang ya. Ya, kalau menurut saya dan menurut kawan-kawan yang sering dialog itu masih ada kebenaran di dalam Bible Anda, brother. Yang Abang bilang sekian persen gitu ya. Ya, betul. Karena gini, kalau Nah, berbicara berarti mesti gini, itu kan satu kitab Bang, satu penulisan, berarti kan kemungkinan secara pandangan itu satu kitab itu asli dong. Bang, Yohanes, Matius, Markus, Lukas itu penulisnya anonim. Tahu anonim? Iya, maksudnya anonim lah, katakanlah anonim berarti Nggak diketahui kitab siapa itu yang tulis, tahu nggak? Nggak diketahui. Tapi dari segi pandangan Islam bisa diterima gitu ya. Oke, kutanya dulu sama abang. Korintus, Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Kaluku itu siapa yang tulis? Itu dari mana itu? Dari Paulus. Orang Paulus ya, Yunani. Paulus. Orang Yunani ngaku-ngaku orang Yahudi. Dari Farisi. Paulus katanya Yahudi Bang, Yahudi. Nah, orang yang bilang. Tapi data yang berbicara itu Paulus itu orang Yunani. Memang betul. Dia orang Farisi, keturunan orang Farisi. Ahli kitab Paulus ini. Ya kalau ahli kitab itu Ada nggak kalau orang ahli kitab biasa. Ada nggak orang Kalau ahli kitab kan biasanya Yahudi Bang. Bang, ada nggak orang Israel namanya Paulus, namanya Saulus, Yohanes, Matius, Lukas, Markus, Us. Itu dari mana nama itu, Bang? Yunani, Bang. Itu rata Yunani. Kalau dari nggak maksudnya nggak barangkali ada sudah pencampuran budaya dengan Yunani pada waktu itu. Itu tidak bisa dikatakan kayak gitu, Bang. Karena maksudnya
raja di Israel pernah ada yang namanya Saul bang, gitu bang. Baik, kutanya dulu sama abang. Eh, nama asli Yesus siapa? Secara bahasa Ibraninya itu, Nah, iya apa ya? menurut Anda, kutanya dulu sama Anda. Bunda Yesua Maria, bukan ya? Bunda Maryam itu kan di Israel sana, Yahudi, Nazaret. Ketika anaknya lahir, menurut Anda logis enggak kalau dia kasih nama anaknya Yesus, nama Yunani? Ya nggak logis. Enggak logis, Bang. Nah itu maksudnya berarti kan maksudnya ada karena Yunani sama bangsa Yahudi pada waktu itu udah banyak campur-campur, itu berarti kan mungkin dari sudut penamaan itu ada kayak contoh orang Jawa kan banyak ada yang namanya ada mirip-mirip bahasa Inggris gitu, tapi kan padahal dia orang Jawa kan. Itu kalau di dalam keimanan Kristen itu, kalau di barat, Bang, bukan Yesus tapi Yesua Hamasia. Ah iya betul betul. Yesua Hamasia itu nama Itu Ibrani, maksudku Bang. lah, itu maksudku. Ya. Nama Ibrani. Kok jadi Yesus? Ini kayak mana ceritanya? Berarti kan kayak kayak Paul, kayak Saul itu jadi Saulus gitu. Berarti ada mirip-miripnya, Bang. Dari Berarti Saul. Paulus Yahudi dong, Bang. Belum tentu, Bang. Nanti kita bisa selidiki sebentar. Gimana? Ya, iya terus Bang. Ini kita apa ya? Santai-santai aja diskusi, menambah wawasan yang Islam maupun yang Kristen. Jangan lupa yang dibawa di tap-tap layar biar komalnya kuat. Nah, kami menghargai kalau ada teman-teman Kristen yang hendak belajar kayak gini. Gitu. Sambil di tap-tap layar, teman-teman ya. Jadi gini, kita fokus di dasar dulu, brother. Nanti saya coba undang Bang Jibril untuk menunjukkan data-data yang perlu Anda ketahui. Nanti saya undang beliau. Teman Kristen nggak ada yang mau naik, Bang. Nanti kalau ada yang naik, saya naikkan. Ini menarik ini, brother. Kalau berbicara soal penulisan kitab, nanti ku tunjukkan ya. Ku panggilkan dulu narasumbernya. Ada dua yang bisa, Bang Ardi sama Bang Jibril. Ini kalau mau belajar, di sinilah tempatnya. Nah, kalau berbicara verifikasi, validasi kitab suci, itu ada orang-orangnya yang bisa menunjukkan data. Nah, sekarang kita bahas yang dasar-dasar dulu, brother, soal konsep ketuhanan yang dikenalkan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Kan gitu. Itu kan dasar. Betul tidak, brother? Iya, betul. Teman-teman juga di bawah di tap-tap layar ya, biar komalnya kuat. Saya coba share dulu sama beliau, sama Bang Jibril. Di absen-absen juga teman-teman ya. Baru ya Bang naik di komal-komal diskusi lintas agama kayak gini, Bang. Iya, baru kali ini, Bang. Bagusnya Abang ini mau belajar, beda dengan teman-teman Kristen yang lain. Sabar, saya save dulu ya. Masih live kali Bang Jibril ini. Sabar ya, brother ya. Oke teman-teman, sambil di tap-tap. Nggak bisa on cam mungkin Bang Feng nih, pengikutnya masih sedikit. Minimal berapa sih kalau on cam? Ya kalau lama live itu sering naik itu 300, tapi kalau baru itu biasanya harus 1000.
Harus 1.000 orang. Gitu. Bentar, kita dasar dulu teman-teman. Kita cari persamaannya dulu. Karena gini brother, coba di perjanjian lama, Tuhan yang dikenalkan Nabi Musa kayak mana? Ciri-cirinya. Coba. Ciri-cirinya Hmm. tidak memperkenalkan nama, Terus? nggak bisa dilihat. Udah itu aja sih. Ya nggak bisa dilihat Esa. Kisah Musa yang di mana itu, yang waktu pertama kali itu mau apa? Mau memimpin bangsa Israel itu. Itu kan kayak perkenalan Tuhan seperti itu. Perkenalan Tuhan kayak mana? Itu yang tidak nggak menyebutkan nama gitu loh bang. Dia kan dijelaskan juga oleh Nabi Musa kan? Dijelaskan oleh Nabi Musa bahwa Tuhan tidak kelihatan. Keluaran 33:20, Tuhan Esa. Nah, kalau mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, data ini ya, data dalam perjanjian lama yang diajarkan oleh Nabi Musa bahwa Elohim itu, Tuhan itu, dia itu Esa, satu tunggal. Nah, kalau berdasarkan KBBI itu ya Esa, itu definisinya satu brother, tunggal, nggak ada lain, nggak ada pribadinya, nggak ada 2 pribadi, 3 pribadi, satu hakikat, nggak ada kayak gitu. Itu kan konsep yang dibawa oleh Tertullianus pada abad ke-16. Nah, yang kedua, pengajaran para nabi ini Abad ke-4 ya? nggak bang, nggak ada abad ke-4. Tertullianus yang bawa abad ke-16. Nanti datanya ditunjukkan juga sebentar sama Bang Jibril. Kita lanjut. Nah, yang kedua, Yesus juga kan mengajarkan hal yang sama. Atau lain, Bang. Mungkin dari Bang Fen bisa menjelaskan Tuhan itu yang dikenalkan Yesus itu kayak mana ciri-cirinya. Bisa mungkin Abang bantu jelaskan. Silakan, Bang. Apa ya? Yang diterima itu yang kayak yang tadi abang bilang itu, yang konsepnya Tertullian yang apa mungkin biar gampang dicerna kayak oleh orang-orang zaman Yunani waktu itu ya bang ya. Yang mana yang Tertullianus ini? Tiga pribadi satu hakikat. Konsep Trinitas itu bang. Ya, Trinitas ini bukan ajaran Yesus, brother. Kayak mirip-mirip mitologi gitu kan. Ya, faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan sembahlah Bapa, Putra, Roh Kudus, atau Tuhan itu Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi satu hakikat. Itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Ya, siapa yang ngajarkan? Itu mungkin kayak yang di kitab Yohanes itu kan, yang Yesus bilang Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itu kan mungkin jadi konsepnya, perumusannya ke situ bukan sih? Konsepnya nggak ke situ, Bang. Itu secara gamblang tidak ada Yesus mengajarkan kayak gitu sama Kristen. Gamblang ya. Tadi kan saya sudah sampaikan. Berdasarkan dia yang di Yohanes berapa itu ya? Yesus kan sudah cuma 3 tahun ini kan di bumi, brother. Jadi yang diajarkan itu kepada murid-muridnya kan dia bilang kan segala firman telah kuterima. Yohanes 17:8 itu, dan aku menyampaikannya kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Seluruh firman itu sudah disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, diterima oleh murid-muridnya, dan mereka yakin bahwa Yesus itu utusan Tuhan dalam Yohanes 17:8. Nah, setelah yakin, murid-muridnya tahu bahwa yang Yesus ajarkan itu 3 tahun di bumi itu Tuhan itu nggak kelihatan. Yohanes 5:37, Tuhan itu Esa. Tiba-tiba berubah pengajaran Yesus ini, brother. Berubah. Kenapa berubah? Karena Yesus palsu sudah masuk. Sudah datang Yesus palsu itu.
Tahu nggak datangnya di mana? Di mana bang? Kalau ada Bible bang, dibaca dulu Biblenya, dibuka Biblenya bang. Di KPR 9 nomor 5. Coba abang buka di situ. Di situ datangnya Yesus palsu itu bang. Yang kami duga sebagai Yesus palsu. Oh, yang penglihatannya Paulus ya? Nah, Hmm, itu yang diduga Yesus palsu. oh gitu. Kenapa diduga? Tahu nggak? Kenapa bang? Kenapa? Itu bertanya dong kayak gitu. Nah biar aku tunjukin kenapa kami duga itu Yesus palsu. Gitu brother. Ada datanya. Nah ini Yesus asli yang ngomong. Aku tunjukin ya brother ya. Nih. Jadi sabar, ambil pulpen dulu. Gak ada pulpen ini. Ini aja jadi. Nih. Yesus bilang, Matius 24:23 brother. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, ini Mesias siapa maksudnya brother? Siapa nih Mesias yang dimaksud Yesus ini? Itu M kecil ya? Yang besar. Memang ada beda yang besar dengan M kecil. Yang ngomong kan Yesus, betul? Iya, tulisan lengkapnya deh, tulisan lengkapnya. Iya, M besar. Semua Kristen menjawab Yesus ini bang. Kalau ada Anda menjawab bukan Yesus, hanya Anda yang berbeda dari teman-teman Kristen yang lain. Tulisannya gimana tulisannya? Ya Mesias. Satu ayatnya maksudnya. Kalau perikopnya bang, ini siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ya. Yesus kan Mesias. Atau bukan Mesias Yesus? Mesias. Ya, inilah dia yang ngomong ini. Kan Yesus yang ngomong bang. Iya. Yesus ini berpesan kepada murid-muridnya hati-hati terhadap Mesias palsu. Nah ini pesan Yesus kepada murid-murid. Jadi pesannya kayak gini, oi, kalau ada nanti yang berkata kepada kamu, lihat, Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, pesannya apa? Jangan kamu pergi. Jangan kamu percaya. Ya. Yesus bilang kalau ada yang bilang dia ketemu saya, dia katakan saya ada di sini, saya ada di sana, saya ada di mana-mana. Yesus bilang jangan percaya. Nah itulah kenapa perikopnya Mesias palsu. Gitu brother. Nah kembali kita di KPR 95. Kutanya dulu sama kamu brother. Ketika pertemuan Paulus dengan Yesus, ada nggak yang mengaku Yesus di sini? Saksi gitu. Ada nggak yang mengaku Yesus, dia itu Yesus? Iya, itu cuma apa? Cahaya sinar kan? Di KPR 9 nomor 3, dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, katanya, ya kan? Mengapakah engkau menganiaya aku? Pertanyaan pertama, apakah Paulus pernah menganiaya Yesus? Nggak pernah. Yang dianiaya adalah murid-murid Yesus. Betul? Ya. Yang kedua, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Nih, hantu ini dari mana ini? Paulus tahu, Saulus ini tahu bahwa dia itu Tuhan, yang cahaya itu. Dari mana dia tahu Tuhan? Iya, mungkin sinarnya terang gitu. Enggak, 2 Korintus 11:14. Wait a minute. Kau tunjukin bang ya.
Nih, Tapi kalau kembali ke bentar Bang, Musa kan, pelan-pelan Tuhan juga nggak, iya kita Tuhan uji. nggak bisa dilihat juga kan? Iya, sebentar Bang. 2 Korintus 11:14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ini bahaya yang terang-terang gini Bang. Kembali, iblis bisa menyamar ya, hati-hati. Iblis itu bisa menyamar menjadi yang terang-terang kayak gitulah. Paham kan Abang kan? Nah, kita kembali ke KPR 95. Di sini kan ada yang mengaku Yesus nih. Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, ini mulai kita celidiki di sini. Ini siapa ini? Ada nggak ngaku Yesus? Ya nggak ada teksnya di situ. Ini ngomongnya dia, akulah Maksudnya Yesus kalau yang kembali kau ke aniaya. cara Tuhan cara Tuhan Tunggu dulu, Bang. menyampaikan ke Musa itu kan mungkin Iya, sama kayak gitu lah. bentar. Kita ke Musa bentar, Bang. Kita selesaikan yang ini baru kita ke Musa, ke Nabi Musa. Oke? Soalnya kan Musa juga nggak ngelihat wajah Tuhan kan. Iya, ini masalahnya dia bilang dia ketemu Tuhan, si botak ini. Si Kakanda Paulus ini kan, dia ketemu Yesus, ketemu Tuhan katanya nih. Siapakah engkau Tuhan? Padahal Tuhan tidak kelihatan. Suaranya tidak bisa didengar, rupanya tak bisa dilihat. Tiba-tiba dia bilang, siapakah engkau? Ini orang gila ini orang ini, ku bilang. Udah gila orang ini. Yesus bilang Tuhan tidak kelihatan. Nabi Musa bilang Tuhan tidak kelihatan. Dia kan sakit orang ini. Betul tidak? Makanya ada yang mengaku Yesus Bang. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia buta orang ini di sini. Jadi ceritanya itu Bang. Paulus ini buta katanya setelah melihat Tuhan. Dia pergilah. Setelah itu dia cari Ananias untuk disembuhkan matanya yang buta itu. Kan gitu. Iya. Begitu kan ceritanya yang Abang ketahui. Nah, Betul. ini masalahnya bukan kebutaan apa atau segalanya, ini loh yang dipesan sama Yesus tadi. Ini kan ini pertemuan dengan Yesus ini. Yang biasa diangkat oleh teman-teman Kristen. Tapi ketika Yesus berkata di dalam Matius 24:23 tadi, nih, kalau ada yang bertemu pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Yesus ada di sini, atau Mesias ada di sana, Yesus ada di sana, pesan Yesus apa Bang? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Abang percaya nggak Yesus ketemu Paulus? Ya sampai sekarang masih percaya. Nah, berarti Anda bantah ini perkataan Yesus. Yesus larang jangan percaya, tapi kalian percaya. Kenapa? Ayo. Itu konteksnya bukan di akhir zaman ya? Bukan Bang. Ini sebelum Konteks Yesus. akhir zaman Bang itu Bang. Enggak Bang. Ini konteks ini. Yang Matius tadi. Yesus palsu. Yang mana akhir zaman Bang? Sebentar, ini pesan Yesus setelah terangkat atau sebelum terangkat ke surga menurut keimanan teman-teman Kristen? Itu Ini sebelum Bang. belum ya. Sebelum Yesus Maksudnya dari penjelasan Matius itu kan ada berapa pasal itu yang disebut itu akhir zaman maksudnya. Enggak ada Bang. Ini. Mesias palsu Bang. Pasal berapa Ini ya? Pasal pesan Yesus ini Bang. Ini peringatan loh Bang. Apa ya Iya, namanya? tapi ada ada penjelasan berapa pasal itu kan Ini pasal ini sekian sampai boleh sekian dikata. itu konteksnya akhir zaman katanya. Ya, ini boleh dikata Bang. Ini peringatan keras oleh Yesus supaya kalian itu, orang-orang itu, murid-muridnya itu berhati-hati nanti ketika ada nabi palsu atau mesias palsu. Ya kan? Ya, Atau berarti kalau rasul-rasul konteks palsu. waktu konteks Paulus itu berarti belum berarti. Itu konteks Paulus ketemu Yesus di Damsik itu pengakuannya. Ini Yesus sudah terangkat ini Bang. Sudah naik dia ini. Gitu Bang. Tapi kalau
begini Bang ya, kalau misalkan Abang mau belajar, mau bahas soal verifikasi validasi, kebetulan ada orangnya di sini. Assalamualaikum Bang Jib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mute dulu Bang Jibril azan di sini. Oke, siap. Salam kenal, Bang Feng. Salam kenal. Iya, tadi abang menarik tuh. Abang bilang Nabi Musa alaihi salam ketemu Tuhan. Di mana tuh, Bang? Yang di Keluaran ya. Yang di Mamre bukan? Nggak tahu tuh. Yang masih ceritanya masih menggembalakan di Midian, di Midian ya. Kalau itu berarti di Kejadian. Keluaran pasal 3, Bang. Keluaran pasal 3. Keluaran. Oh, Exodus. Nah, Exodus pasal 3. Oh. Hah? Oh, ini. Iya. Bentar ya. Oh, itu dia ngomongnya sama api. Betul nggak? Ya, Oke. Tapi abang paham kan konsep keyahudian memang Tuhan itu nggak pernah turun ke bumi, Bang? kalau konsep Yahudinya nggak tahu sih. Oke, abang tahu kan kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, dan seterusnya itu kitab Yahudi, abang tahu kan itu? Iya, tahu. Oke, kalau saya tunjukin Bang, jadi kalau kita, ini kan karena kitab mereka, kita belajarnya dari mereka dong, betul nggak? Iya, betul. Nah, jadi kalau saya buka, ini abang bisa buka juga, Sefaria. Sefaria ini artinya library. Library itu library-nya keyahudian. Nah, kalau kita ke Sefaria, mereka ininya kitabnya banyak Bang. Tanah, Misnah, Talmud, Midras, Halakah, Kabalah, Ligurti, Jewish Thought, dan segala macam. Nah, jadi kalau kita buka ke Genesis itu berarti Kejadian ya. Di Kejadian 18. Ya. Di Kejadian 18, kalau saya buka di sini Kejadian, kita bandingin sama yang punya Kristen ya Bang ya. Nih Kejadian 18, ini Yahudi punya, ini Kristen punya. Ya. Di sini tulisannya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang dia duduk pintu kemahnya pada waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Nah, jadi di sini diceritakan Tuhan yang turun, betul nggak? Iya, betul. Nah, tapi kalau kita kok Itu ada aplikasinya nggak sih, Bang? Kitab Yahudi itu. ini ada aplikasinya ada. Abang cari aja Sefaria. Ada aplikasinya ada. Saya ada di handphone saya. Oh. Oke, kita sambung ya. Ya, terus. Ya, terus. Nah, kalau kita lihat di sini, wah Tuhan turun, dan Tuhan turunnya bertiga-tiga nih kayak boyband. Dia rame banget. Itu rame ini boyband apa Tuhan, rame banget. Nah, tapi kalau kita baca dari original text memang di sini ditunjukin nih kalau disebutnya, saya sebutnya jangan Yahweh ya, Hashem. Hashem appeared di sini artinya memulai komunikasi, initiate communications nih. Saya translate. Muncul atau memulai komunikasi, bukan muncul nongol, Bang. Nah, di sini aja nggak dijelaskan kan di sini. 1. Habis itu begitu di nomor 2-nya, looking up he saw 3 figures. Dan melihat ke atas, dia melihat 3 figur. Ini kalau karena saya nggak paham nih original teksnya, kita lihat aja komentar-komentar rabi-rabi mereka. Karena rabi-rabi mereka yang paham original teksnya kan. 3 figur di sini siapa sih? Di sini diceritakan satu yang ngasih tahu Sarah hamil.
Habis itu yang satu yang menghancurkan kota Sodom. Dan yang satu yang menyembuhkan Abraham. Dan mereka itu tiga-tiganya itu malaikat, Bang. Nah, jadi tiga-tiganya ini malaikat. Makanya Abraham bilang my lords. Kalau lord kan satu. Kalau lords kan banyak. Ini di sini kalau jadi tuan, jadi hai tuan-tuanku, bukan Tuhan-Tuhanku. Itu satu berarti merujuk satu. My lords kan pakai S, jamak. Oh, itu tulisannya my lords. Nah, nih kalau saya translate, tuan-tuanku, lords. Kalau lord satu. Jadi di sini dia ngelihat ada 3 malaikat dan orang-orang Yahudi ini memang mereka menjelaskan bahwa mereka bisa sebut lagi nama malaikatnya yang satu mana, yang mana, yang mana. Jadi itu Bang ciri-ciri agama Samawi. Kalau agama Samawi sama seperti Al-Quran, kalau saya buka Al-Quran sekarang. Kalau saya buka sekarang, surat apa aja, ayat berapa aja. Nah, saya bisa lihat tafsirnya Bang. Artinya apa? Maksudnya apa? Nah, sama kayak Yahudi. Ini ayatnya mana? Nah, ini tafsirnya dari rabi-rabi mereka. Nah, kalau ini saya tafsirnya gimana nih? Nggak ada otoritatif. Makanya kalian ada 60.000 denom. Karena nggak ada yang nggak original teksnya aja nggak ada kan? Tapi abang sampai sini paham nggak definisi antara agama? Jadi di dunia ini ada 2 agama bang, ada 2 jenis agama. Satu agama pagan, satu agama Samawi. Agama Samawi ini yang diturunkan oleh Abrahamik. Iya. Nggak dibilang ini aja bang. Dibilang agama Barat sama agama Timur, biasanya gitu kan? Enggak dong, itu geografis. Sementara agama kan nggak kenal geografi. Nah, jadi kalau kita golongkan agama itu ada 2 bang. Satu yang agama Samawi, Abrahamik, yang dasar agamanya itu dari firman-firman Tuhan yang dari langit. Nah, yang satu lagi agama pagan, ini agama-agama ciptaan manusia atau buatan manusia bang. Yang dia ngelihat petir dibikin dewa Zeus. Dia ngelihat air, dia bikin dewa Poseidon. Dia lihat burung, dia bikin dewa Horus. Dan seterusnya. Agama ini buatan manusia. Menurut abang agama Samawi atau agama pagan? Siapa? Abang. Dari penjelasan itu berarti agama Samawi ya? Menurut abang agama Samawi ya bang? Ya dari penjelasan tadi Samawi lah. Oke. Kita lihat dari ciri-cirinya agama Samawi itu kayak gimana sih? Dan agama pagan itu gimana sih? Saya buka ya. Ini ada nanti kita ke sana gampang. Ini saya buka bagannya aja, catatan saya coret-coretan. Bentar. Ini. Di sini ada Yahudi, ada Islam, ada Kristen, ada pagan. Kita tanya nih, Yahudi, mereka punya kiblat nggak? Punya arah berdoa nggak? Mereka akan jawab Eastern Wall. Eastern Wall itu kalau saya Google sekarang, Yahudi berdoa, Jews praying, Yahudi berdoa. Mereka punya kiblat, namanya tembok ratapan atau Wailing Wall dari Eastern Wall. Kalau ditanya, kalau kita lihat lagi sejarahnya, ini dari mana sih? Kok mereka suka banget sama cinta banget sama dinding ini? Sampai dicium-cium, sampai nangis-nangis. Dan di luar negeri pun mereka nggak di Israel pun, mereka tetap doa ke arah sana. Rupanya kalau abang, bukannya ke Yerusalem? Iya, ini di Yerusalem bang. Wailing Wall ini di Yerusalem.
Nah, begitu kita cari tahu lagi, Bang. Rupanya kenapa sih mereka kalau doa tuh ke arah sini? Rupanya dinding ini, Bang. Di dinding ratapan ini salah satu dinding dari Bait El. Abang kalau baca Bible, Yesus waktu itu ngusir orang yang jualan di sekitar Bait El. Iya, iya. Nah, dulu mereka punya Bait El, tapi di tahun 107 di abad kedua dihancurkan oleh Romawi. Jadi sisanya cuma satu dinding. Nah, jadi kenapa namanya tembok ratapan? Mereka meratapi Bait El mereka sudah hancur. Makanya mereka menunggu Masiah, karena cuma Masiah yang bisa membangun Bait El lagi. Makanya namanya tembok ratapan, karena mereka meratapi tembok ini dari zaman dulu. Iya. Nah, jadi mereka dimanapun mereka berdoa ke arah sini, karena mereka punya Bait El, Bait Tuhan mereka. Jadi kalau ditanya balik lagi ke sini, Yahudi kiblat atau arah berdoa Eastern Wall, Islam kiblat arah berdoa Ka'bah. Nah, abang kiblatnya kemana, Bang? Nggak ada kiblat. Nggak ada ya. Nah, sama seperti paganism, nggak ada. Kalau ditanya lagi, Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Dia bilang nggak bisa dilihat. Islam, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa dilihat. Abang, Tuhannya bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Loh, yang digambar-gambar itu? Oh, itu kan Gambaran Tuhan kan? waktu Tuhan Yesus datang, waktu dulu kan, maksudnya waktu Abang udah kesebut tuh waktu Tuhan Yesus datang. Berarti tergambar ya? Ya, berarti tergambar ya? Berarti bisa dilihat ya? Ada gambarannya ya? Seen, Ya, bisa dilihat. Nah, sama seperti paganism, mereka bisa dilihat. Yahudi ditanya, kitab sucinya bahasa apa sih? Bahasa yang menerima wahyunya. Islam, bahasa kitab sucinya apa sih? Bahasa nabinya yang menerima wahyunya. Abang bahasa kitab sucinya Perjanjian Baru bahasa apa, Bang? bahasa Indonesia. Kan diterjemahkan. Bahasa enggak original teksnya. Bahasa apa ya? Latin, Yunani. Yunani. Greek Koine namanya. Oh iya, Yunani. Nih saya pastiin aja ya, jadi abang nggak mikir. Bahasa original Alkitab Perjanjian Baru. Nah nih, saya Google bahasa original Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani Koine. Tadi saya bilang Greek Koine, ya kan? Jelas ya, bahasa Yunani Koine. Nah berarti di sini jawabannya Greek. Paganism, mereka punya kitab suci berbahasa Greek juga. Habis itu Yahudi, kitab sucinya ada. Tapi beda kan, Bang? Bedanya? Kan Ya, sama-sama beda bahasa tulisannya, Greek. Iya bahasanya, Bang. iya tulisannya beda, tapi bahasanya sama. Nah, habis itu Yahudi, kitab sucinya disupport oleh apa? Yahudi ada yang namanya Talmud sama Midras. Itu hafalan mereka. Jadi kalau abang tahu cerita Abraham, di tanah itu tidak diceritakan Abraham itu dilempar ke api, tapi di Midras diceritakan. Nah sama seperti dalam Islam, kalau ditanya Islam Holy Book supportnya apa, kami ada hadis, hafalan kami. Hadis itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dan diamnya Rasulullah. Jadi kami mencontoh Rasulullah karena kami pengikut Rasulullah. Jadi kitab sucinya itu ada supportnya. Begitu ditanya Christianity, support kitab sucinya apa, Bang? Supportnya maksudnya kitabnya? Nggak ada. Alkitab dong, Alkitab. Ya cuma Alkitab ya.
Only the Holy Book. Nah, sama seperti kaum pagan ini. Mereka nggak ada hafalan-hafalannya. Cuma kitab suci doang. Nah, jadi abang Abraham dilempar di api di Yahudi ada ya? ada di Midras. Di Kejadian berarti itu. Midras. Maksudnya Nah. kalau di Alkitab itu di Kejadian. Nggak ada di Alkitabnya. Karena abang cuma ambil tanahnya, nggak ambil Midrasnya. Kalau di Midras pembagian kitabnya apa sih? Nah, ini ada di Midras. Nah, di sini ada Sifra, ada Sifrei, ada Sifrei Zuta. Habis itu ada, nah di sini dia Midras Midras Rabbah. berarti. Ya, di Barashit Rabbahnya diceritakan. Ada memang, saya lupa sih, kayaknya nomor 18 atau 20 gitu. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api oleh Raja Nimrod. Sama seperti diceritakan di dalam Al-Quran juga. Oh, Nah, balik lagi bang ke contoh ciri-ciri Yahudi. Nah, kalau saya buka nih, bentar ya. Ini abang tahu fikih nggak? apa ya, hadis ya? Fikih itu aturan-aturan atau syariat-syariat. Nah, kalau saya buka kitab suci mereka itu namanya, Misnah Sukah, betul. Misnah Sukah. Nih. Kalau saya buka kitab mereka yang kitab fikih mereka. Wah, ini kejauhan ya. Sini aja deh. Nih. Kalau saya buka Misnah Sukah, ini masih dari Sefaria ya, Bang ya? Keyahudian ya. Iya. Nah, di kitab fikih mereka di Misnah Sukah, cocok logi pagan itu bahasa Latin bukan Yunani. Wah, Pak Pendeta naik dong. Saya udah invite, saya udah jambak kok nggak naik. Zeus itu bukan bahasa Latin, Pak Pendeta. Pak Pendeta mesti belajar lagi. Ini Bang, ini saya translate buku ini mereka ya, fikih mereka ya. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari ke-7, Sukot, mereka mengelilingi altar sebanyak 7 kali. 7 kali. Jadi kalau orang Yahudi punya bait El, Bang, mereka disuruh mengitari altar ini sebanyak 7 kali. 7 kali. Abang tahu nggak siapa yang kayak gitu? Sekarang. Itu kayak sama kayak naik haji itu ya. Nah, kami kalau di umroh itu disuruh tawaf 7 kali. Dan ini kami lakukan dari zaman Ismail alaihi salam. Jadi kalau mereka punya ini di kitab fikih mereka sendiri dikatakan mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali pada saat keberangkatan mereka di akhir festival. Apa yang mereka katakan, ini indah bagimu, altar itu indah untukmu. Rabi Alzar berkata bahwa mereka akan berkata kepada Tuhan kepadamu. Jadi keimanan kita Bang, keimanan kami, Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, sebenarnya 3, tapi 2 anak fokus. 2 anak, 1 Ismail yang dibikinkan Mekah, Ka'bah. Nabi Ishak dibuatkan ini, Bait El juga. Nah jadi ini 2 Bang, agama Samawi, yang punya kiblat dan fikihnya disuruh tawaf dan disuruh berkurban. Kurbannya kurban kambing Bang, bukan tumbal manusia. Nah, tumbal manusia itu adanya dari sini Bang. Ya saya nggak ini ya. Dari siapa? Ya Bang. Nih ya. Kalau tumbal-tumbalan seperti itu yang gondrong-gondrong ditombak tuh Bang,
Tunggu. itu, Maksudnya ke yang Kristen gitu. enggak, kalau saya yang saya pelajarin ada namanya Dewa Odin. Ini namanya Odin, Bang. Odin sacrifices. Sebelum dia jadi Tuhan, dia mesti menggantung diri 3 hari. Habis itu ditombak. Gondrong-gondrong juga. Udah Bang Jip kena peringatan. Itu Yunani ya? Oh iya, nggak boleh. Yes, Odin. Oh. Persembahan cerita dewa Moloch juga kayaknya mempersembahkan anak. Yes, betul sekali. Ada 9. Nah ini makanya kalau ajaran Ibrahim, ajaran Samawi, itu nggak ada tuh Bang. Abang coba baca Perjanjian Lama atau Tanah atau Keyahudian, di mana mereka mengajarkan tumbal-tumbalan anak atau tumbal-tumbalan orang, Bang. Ada nggak kira-kira? Kalau Yahudi nggak ada lah. Nah, kenapa yang tiba-tiba di abad 4 ini? Abang tahu kan agama abang dibuat di abad keempat? Bukan di abad 1? Abad 1 dong. Oke. Yakin abang? Tahun Masehi kan abad 1. Tapi faktanya abad keempat semua. Perumusannya kayak tertil. Semuanya. Mau saya buka aja, abang bisa datanya ini, abang bisa verifikasi betul nggak nih si Jibril, jangan nipu nih, ya nggak? Saya tunjukin aja ya. Oh ya boleh, silakan. Nih, kita lihat ini datanya, abang bisa lihat datanya dari whc.unesco.org, dari UNESCO ya bang ya, World Heritage Conventions. Ini dari PBB, UN. Ini tempat lahir Yesus, Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus, Church of Nativity, Gereja Nativity, dan pilgrimage ini artinya ziarah, tempat rute ziarah Bethlehem. Ya. Menurut PBB, tempat lahir Yesus itu di sini. Bukan di kandang domba ya bang ya, tapi di goa. Nih, Gereja Basilika asli tahun 339. 339 ini berarti abad 4 ya bang ya. Saint Helena Itu yang kenapa? Menurut PBB tadi apa sih bang? Kenapa? Menurut PBB. Iya, ini kan dari UNESCO. Oh. UNESCO kan PBB. UN, United Nations. Itu merumuskan juga berarti posnya ada dokumentasinya. Oh, kalau PBB kan menjaga situs-situs penting. Ini termasuk situs penting. Ya, terus bang. Nah, PBB menjaga situs penting ini dan mereka mencatatnya kalau Gereja Basilika asli tahun 339, berarti abad 4 ya bang ya. Saint Helena yang sebagian masih bertahan di bawah tanah. Diatur sedemikian rupa sehingga ujung timurnya berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Jadi Tuhan Abang lahirnya di goa bang. Nih goanya. Di sini apa namanya? Palungannya. Itu berarti mungkin dimodifikasi nggak sih? Iya, jadi di dalam goa, habis itu dibangun, dibangun ini. Ya, ada hubungan sama pariwisata mungkin ya? Iya, jadi palungan ini dibangun gereja di atasnya. Kalau mau lihat jelasnya lagi, nah, ini kenapa yang kayak gini sih? Oke, halo, selamat siang. Yang lebih bermutu lah.
Nah, di sini Bang, ada dokumenterinya. Dia ini nunjukin gimana dia masuknya. Nih. Nah, masukin jadi Abang bisa dengar suaranya. Of the original floor was Nih. rediscovered in 1934 while they were doing some repair work. Nah, nih. Nanti dia masuk. According to very early tradition, Mary gave birth to Jesus in a cave just beneath In a cave. this altar. Gave birth to Jesus in a cave. In a cave ini artinya goa ya. Ya. Nah, di sini Bang. Now, this cave, or grotto, as it's known here in the church, is marked by a 14-point silver star. Now, as the genealogy Nah, jadi kalau ada yang bilang nggak di goa, ya tunjukin aja. Karena ini dari PBB dan ada dokumenterinya. Berarti tempat lahirnya itu di tahun 339. Dan yang menemukan Saint Helena ya. Mungkin hubungannya sama pariwisata dimodifikasi buat tempat pariwisata gitu. Enggak, ini originalnya Bang. The original Setelah Basilica ditemukan Church of. Jadi gerejanya ini dibangun tahun 339 oleh Helena. Ya. Habis Ya, itu kalau Ya. Iya ya. Nah, habis itu kita ke Fellowship Israel Revealed Ministries. Ini departemen Israel. Dari sana, mereka ngasih tahu ini tempat meninggalnya, Bang. Di sini dibilang, kemudian pada abad keempat, ibu Konstantinus, Helena. Jadi tempat lahirnya ditemukan oleh Saint Helena. Kemudian pada abad keempat, ini tempat meninggalnya. Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut, alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya. Sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Jadi tempat meninggalnya ditemukan di abad Keempat. sama seperti tempat meninggalnya ditemukan di tahun abad Keempat. oleh orang yang sama ya. Ya. Habis itu kalau kita buka lagi dari Katolik, ini dari CERC, Catholic Education Resources, CERC. Di sini membahas soal Saint Helena and a True Cross. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi dia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh, diperlukan beberapa informasi latar belakang. Jadi Saint Helena ini juga mengaku dia menemukan salib yang kayu salib yang nyalibin Yesus di abad keempat juga. Jadi tempat lahirnya abad 4, tempat meninggalnya abad 4, True Cross-nya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat. Dan kalau saya sekarang cari Bang, oldest complete New Testament manuscript, perjanjian baru manuskrip perjanjian baru yang paling lengkap, mereka akan menjawab Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ini salinan tertuanya Bang. Kita search ya. Di sini ada codexsinaiticus.org. Kita langsung ke primernya, Codex Sinaiticus. Situs ini dilindungi oleh The British Library, National Library of Russia, St. Catherine Monastery, Leipzig University Library. Kita ke about-nya. Habis itu kita lihat nih, what is Codex Sinaiticus? Saya translate. Codex Sinaiticus, sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis ya, bukan ditemukan. Ditulis pada pertengahan abad berisi salinan lengkap perjanjian baru Kristen yang paling awal. Yang paling awal artinya apa? Ada yang lebih awal daripada ini nggak? Nggak ada dong. Nah, jadi tempat lahirnya Awalnya berarti aslinya dong, aslinya.
Nah, jadi tempat lahirnya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, tempat meninggalnya ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, cross-nya sendiri ditemukan oleh Saint Helena di abad keempat, dan original teks kalian ditulis pada pertengahan abad keempat. Iya. Jadi agama abang dimulai abad berapa, Bang? Agamanya, secara agama berarti abad keempat. Nah, jadi kalau abang pelajari lagi, pengikut Yesus abad 1, abad 2, abad 3, itu namanya Hawariun, Arianus, sama Ebionites. Abang tinggal Google aja, Ebionit. Ebionit ini pengikut Yesus di abad ke-1, ke-2. Arianus ini pengikut Yesus abad 1, ke-2 yang tidak menuhankan Yesus. Sampai sini paham gak, Bang? Maksudnya enggak, berarti beda sama pandangan mereka apa, Bang? Mereka tidak menuhankan Yesus. Mereka bilang Yesus ini anak Tuhan, utusan, dan bukan Tuhan. Terus kalau Namanya? konsep ketuhanan mereka gimana? Tauhid, seperti yang diajarkan Yesus. Yesus mengajarkan kalau sembah Tuhan Bapakku. Satu, Tuhan yang tidak pernah terlihat, Maha Kuasa, pencipta langit bumi beserta isinya. Tuhannya Abraham. Mereka benar-benar pengikut Yesus. Itu yang di abad 1, abad 2, abad 3, Bang. Nah, tiba-tiba ada konsili di tahun 325 di abad keempat. Namanya Concili of Nicaea. Tiba-tiba Yesus jadi Tuhan. Dan tiba-tiba sekte-sekte seperti Arianus, sekte-sekte Ebionites, itu nggak ada tuh habis itu. Gara-gara konsili itu ya? Konsili itu, nah, tiba-tiba ajaran yang bukan ajaran Abrahamik masuk. Abang tahu Tertullian? Abang tadi udah buka. Assalamualaikum, Ya, Bang Ardiansyah. Abang tahu Tertullian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ya. semuanya, Bang Jibril. Bang Waalaikumsalam. Salam. Fandi. Lanjut Bang, aku izin tidur. Siap. Abang tahu Tertullian berarti tadi kan? Iya. Oke. Abang tahu Tertullian itu siapa? Yang merumuskan konsep Trinitas. Bapak Tritunggal. Mantap. Ya, Nah, kalau kita belajar soal dia, Bang. Ntar ya, kita buka ya. Theophilus. As it reads. Ini kita buka aja soal Tertullian ya. Nah, nih. Ini kita buka dari Learn Religions. Biography of Tertullian, Father of Latin Theology. Nama aslinya Quintus Septimus Florens Tertullianus. Dia lahir di tahun 145 ke 160. Kalau kita lihat yang lebih spesifik lagi, kalau di Britannica disebutkan di tahun 155 ke 160. Dia lahir di Kartago. Dia meninggal tahun 220. Dan dia masuk Kristen di tahun 200. Nah, di sini diceritakan orang tua dia, his parents were Gentiles, artinya kafir. Jadi orang tuanya si Tertullian ini kafir, berarti pagan ya. Karena ini dari Itu perspektif berarti kekristenan. itu abad kedua berarti ya? Abad kedua, betul. Oh, tadi si siapa tadi bilang abad 16 katanya? Oh, bukan. Tertullian ini abad kedua. Iya, iya. Nah, his parents were Gentiles. Orang tuanya adalah kafir. Kafir dalam kekristenan ya, berarti kafir dalam kekristenan itu pagan. Karena lawan kekristenan waktu itu pagan. Dan orang tuanya, bapaknya, itu adalah pasukan Roma, Roman Centurion. Dan umur 20,
dia belajar ke Roma. Ya. Nah, dia masuk Kristen di tahun 200, Bang. Dan dia meninggal di tahun 220. Kalau dia lahir di 155 dan masuk Kristen di tahun 200, kira-kira umur dia masuk Kristen berapa, Bang? 45. Berarti dia masuk Kristen di umur 45 ya. Iya. Dan dari umur 20 dia ada di Roma. Betul nggak? Betul. Nah, selama di Roma, kita tahu di sini ada nama ini dari Atlas Obscura, Capitolin Triad. Ya, saya translate. Patung abad kedua yang di luar biasa ini menggambarkan trio dewa yang disembah oleh Romawi kuno. Jadi Tuhan-Tuhan di Roma, ini Tuhannya bertiga-tiga gini, Bang. Oh. Namanya Ya, mungkin Capitolin Triad. Itu yang mungkin aku sempat bilang tadi, apa konsep trinitas itu supaya gampang dicerna gitu kali ya. Nah, Ada konsep tiga dewa itu. nah di sini ini yang lebih detail lagi. Begitu kita lihat di sini yang tiga ini ya, ini masih di Capitolin Triad. Jadi Tuhannya itu Jupiter, raja segala raja. Dan Tuhan keduanya Juno atau ratunya. Habis itu yang ketiga namanya Minerva, the goddess of wisdom. Ini artinya Minerva, dewi kebijaksanaan. Nah, sekarang kalau kita lihat, Bang, the original Christian Biblical Trinity, Trinitas. Konsep Trinitas itu isinya apa sih? God, His Word, and His Spirit. wisdom. Wisdom. Iya, wisdom. Nih, Theophilus was Trinity consisting of God, His Word, and His wisdom. Minerva, the goddess of Wisdom. Kenapa Tertullian malah diambil? Di mana Abraham ngajarin ini? Nggak, maksudnya apa mungkin supaya mudah dicerna gitu nggak? Betul. Jadi kalau saya buka lagi, ini dari Kekatolikan ya. Dari Kekatolikan, dari Justin Martyr kalau abang kenal. Justin Martyr ini bapak gereja abad kedua. Dia punya buku namanya The First Apology. Penulisnya Justin Martyr. Dari chapter 1, chapter 2, nih sampai chapter... Ini masih ada yang denial loh. Masih ada yang orang Kristen yang di bawah, masih ada yang, oh enggak, kami berbeda dengan ya pagan-pagan itu. Masih denial, abang paham nggak denial gimana sih artinya? Nggak menerima gitu kan. Nggak menerima, pokoknya nggak menerima nih. Nah, saya translate ya bang, satu halaman ini ya. Ini tulisannya Justin Martyr. Artinya apa? First apology itu? First apology itu artinya permintaan maaf pertama atau pembelaan pertama. Mau pembelaan. Di sini bang, si Justin Martyr bilang, dan ketika kita juga mengatakan bahwa Sang Sabda atau Sang Firman yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persetuan seksual dan bahwa Dia Yesus Kristus, guru kita, disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Ini dicatat nih. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Jadi saya ulang ya. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Jadi Bapak Gereja abad kedua saja udah bilang
yang kami bawa itu tidak berbeda dari yang Anda sudah yakini sebagai putra-putra Jupiter. Jadi yang saya bawa nih, ini si Justin Martyr bilang, yang ajaran yang saya bawa itu tidak berbeda dengan ajaran-ajaran putra-putra Jupiter. Maksudnya hampir mirip dengan Bukan mirip, ini Bapak Gerejanya bilang yang saya bawa itu tidak berbeda. Tidak berbeda artinya apa, Bang? Sah? sama-sama. Ya berarti kalau ada konsep, kalau Bapak Gereja itu bilangnya seperti itu, mungkin seperti akulturasi nggak sih? Sinkretisme. Sinkretisme. Bukan akulturasi gitu ya? Alkulturasi. Akulturasi antara apa yang dipercayai dengan kebudayaan setempat. Baik, gini Bang. Rasulullah, ini kita balik lagi ke Ismail ya tadi ya. Ke Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam ini dia di Mekah, ditaruh sama Nabi Ibrahim bapaknya, dan disuruh sholat, disuruh ini beribadah dan segala macam. Begitu Nabi Ismail meninggal, hampir sekitar 700-800 tahun kemudian, orang-orang Arab ini Bang menjadi Arab Quraisy. Mereka membawa mereka membawa berhala-berhala ke sekitar Mekah, dan mereka memberhalakan berhala-berhala ini, menuhankan berhala-berhala ini, sampai Rasulullah Nabi Muhammad diutus untuk Mekah, dan dia memerangi Bang kaum pagan ini. Bukan menyerap Bang. Rasulullah diusir dari Mekah, pindah ke Madinah, dan akhirnya mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan masuk ke Mekah lagi. Rasulullah ini berperang dengan pagan-pagan ini Bang. Ya. Bukan mengalkulturasi, mengambil konsep pagan ini menjadi konsep Tuhan Allah yang tiga. Kenapa yang ini? Kenapa bapak-bapak gereja ini bukannya mentauhidkan bapaknya Yesus, malah ngambil dari ajaran-ajaran agama mereka sebelumnya? Dan mereka bilang lagi, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda anggap dan yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Lo bukannya pencampuran kebudayaan sama agama biasa gitu Bang di satu daerah? Selama nggak ngerusak akidah nggak ada masalah Bang. Selama nggak ngerusak akidah ya. Tapi kalau sampai Tuhannya sampai konsep Tuhannya berbeda gimana Bang? Tapi mereka tetap dapat esensinya kan? Esensi yang oke. Esensi yang Abang punya sekarang di keagamaan Abang apa? Siapa Ya, Tuhan Abang? Aku cuma Tuhan Yesus Kristus. Nah, kan Ya, berbeda kan? Berbeda dengan pengikut Yesus abad 1, abad 2, abad 3 kan? Alkulturasi justru merubah akidah Abang kan? Ya nggak tahu ya waktu itu gimana ya. Tapi kalau aku coba imajinasi sih kayaknya bisa dapat supaya mereka ngerti gitu loh. Oke. Ya nggak sih? Ya, kalau mau dipakai sebagai tools boleh, tapi jangan merubah kepercayaan Bang. Iya, iya. Gini deh, simpelnya Bang. Ini simpelnya aja nih. Ini simpelnya aja nih. Abang kalau baca Keluaran 20. Nih, Keluaran 20. Habis itu saya buka juga Taha 14. Nih. Di sini di Keluaran 20. Ini kitabnya kitabnya bapaknya Yesus ya, atau Yahudi ya. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Elohimmu
yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Ini Tuhan ngaku Tuhan, betul nggak bang? Ya. Habis itu saya buka Al-Quran di Taha. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini Tuhan ngaku Tuhan, betul nggak bang? Iya, sama gitu ya. Di mana Yesus ngaku dia Tuhan seperti ini? Enggak. Ya itu pengertiannya dari aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku itu kan. Berarti eksegesis ya? Eksegesis ya. Ya berarti eksegesis. Berarti dia nggak bilang akulah Tuhan. Abang, karena dia bilang gini dia Tuhan. Oh karena dia bilang ini dia bilang Tuhan. Karena dia bilang ini dia Tuhan. Itu eksegesis kan berarti? Pengartian kan? Ya tafsir ya. Ya, jadi pentafsiran abang kan. Padahal dia nggak pernah bilang aku adalah Tuhan. Ya mungkin dari konsep Trinitas itu yang jadinya bilang. Jadi abang nggak dengerin omongan dia bilang akulah utusan, akulah utusan, akulah utusan. Abang nggak mau dengerin itu. Pokoknya dia Tuhan. Berarti abang bukan menuhankan Tuhan, tapi abang menuhankan dia. Abang paham nggak bedanya Tuhan yang mengaku Tuhan? Habis itu ada oknum yang abang tuhankan meskipun dia nggak pernah bilang dia Tuhan. Jadi gimana maksudnya? Apa Di konsep bedanya? yang Apa bedanya sama sapi di India sana bang? Sapi di sana nggak pernah bilang dirinya Tuhan, tapi dituhankan sama umatnya. Bang itu yang nggak boleh dimakan, bukannya Tuhan. Itu enggak, itu kendaraan Brahmana. Makanya mereka suci. Bukan. Mereka nggak boleh didorong. Disucikan bang. Iya, artinya nggak boleh dimakan kan? Iya, disucikan. Oke, apa bedanya sama berhala-berhala di luar sana bang yang dituhankan? Nggak, maksudnya konsepnya Berhala itu nggak pernah bilang mereka Tuhan. Berhala itu nggak pernah bilang akulah Tuhan, sembah aku, nggak pernah. Tapi Iya, karena konsep- dituhankan, dijadikan Tuhan. Karena dia begini, dia Tuhan. Karena ini begini, dia Tuhan. Karena dia begini, dia... Apa bedanya sama abang yang tadi? ya konsep di Yohanes itu kan karena dia sendiri adalah Allah gitu kan. Dia sendiri adalah Allah, maksudnya? Yesus sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Ayatnya lupa aku, Yohanes berapa itu yang ya pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Konsep kitab suci abang gimana sih? Saya nggak paham nih. Yang saya paham ya bang, kitab suci itu kitab yang diturunkan oleh Tuhannya ke makhluknya, betul nggak? Ya Kira-kira Yesus tahu nggak soal perjanjian baru bang? tahu. Dari mana dia tahu? Karena yang saya baca Sebagai dia Sebagai Allah tahu dong, maksudnya akan ada kitab, ada penulis-penulis yang akan menuliskan firman-Nya kan? kalau dia tahu kenapa nggak dia verifikasi langsung? Karena dia umur 33, dia suruh muridnya tulis. Sudah beda tempat. Sudah beda tempat maksudnya? Iya kan sudah bukan dimensinya lagi di sini. Oh, Tuhan. Oh jadi karena dia udah keburu berangkat gitu? Iya. Karena dia udah keburu berangkat? Jadi nggak bisa diverifikasi lagi. Jadi nggak bisa diverifikasi lagi. Dan abang lihat kan tadi perjanjian baru itu yang tertua ditulis di abad keempat. Maksudnya bukan berarti itu nggak benar kan? Maksudnya itu betul. Maksudnya nggak diverifikasi pun cerita itu sejarah yang benar. Sejarah yang benar bang? Iya. Di luar konsep Trinitas dan lain sebagainya ya. Di luar konsep bapak-bapak gereja kan. Oke, abang bisa tunjukin nggak Bible atau manuskrip tertuanya abang di abad 1, abad 2, abad 3? Ya nggak bisa. Karena nggak ada, karena nggak ada. Kan tadi kita udah Google bang. Naskah tertua abang itu ditulis di abad keempat. Itu 400 tahun setelah kejadian bang. 400 tahun itu kalau
umur 25, setiap orang yang berumur 25 melahirkan, itu berarti 400 tahun bagi 25. Itu berarti 16 generasi, Bang. Jadi saya punya Nggak anak, punya semua anak, punya anak, punya anak, punya... Hah? Nggak semua naskah kan? Nggak semua naskah. Perjanjian baru? Iya, itu beda-beda penulisan. Yang Codex Sinaiticus ini 4-4-nya. Udah dibukukan, udah satu. Ya, masing-masing kitab itu penulisannya tahunnya beda-beda kan? Klaimnya, Bang, klaimnya itu ditulis tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 80-an, tapi nggak ada bukti. Ya, oh terus di kodeks jadi satu tahun 400 itu ya berarti ya. Iya, Kurang lebihnya seperti itu gitu. iya, ditulis di abad Tanpa diverifikasi, kita nggak ngomong diverifikasi ya. Karena nggak ada kodeks abad 1, abad 2, abad 3-nya, Bang. Nggak ada Bible abad 1, kodeks salinan abad 1, abad 2, abad 3 tuh nggak ada. Abang tahu nggak kenapa saya penasaran sama Bible abad 1, abad 2, abad 3? Iya, kenapa? Karena Keaslian. Aslian atau palsunya gitu. bukan, karena Ebionites sama Arianus, mereka umat yang tidak menuhankan Yesus. Bible mereka di mana? Karena pasti bukan Bible yang kalian punya sekarang, paham ya? Iya, paham. Kok tiba-tiba di abad keempat ini menuhankan, yang abad 1, abad 2, abad 3 ini mana? Meskipun nah, Dia tadi tanya, saya tanya penulis Yohanes, Markus, Matius, Lukas, katanya ya sesuai nama. oh enggak. Kalau dipelajari lagi, yang menamakan Bible abang itu bapak gereja yang namanya Papias di abad kedua. Di abad 1 itu nggak ada namanya. Di abad kedua awal, Papias itu menamakan Gospel according to Matthew, Gospel according to John, to Luke. Nah gini. Itu dinamakan oleh bapak gereja yang namanya Papias. Nah kan maksudnya gini, kembali ke tadi abang udah masuk lagi ya. Balik ke sini, maksudnya kita nggak usah cari yang asli atau palsu atau gimana. Abang tadi kan siapa sih menyebut dari Yohanes itu banyak mengutip dari Yohanes kan, maksudnya berarti tulisan di Injil yang keempat itu berarti bisa dipercaya kan, maksudnya gitu kan? Ada kebenaran memang, ada kebenaran. Di gospel ini, saya nggak bisa nyebutnya Injil ya. Di gospel ini memang ada kebenaran, tapi apa yang dikatakan Yehosua? Karena gini bang, saya nggak meyakini Nabi, karena abang berpikir Nabi Isa sama Yehosua sama nggak? Isa ya selama ini dengar ini sih sama katanya kan? Sama mestinya ya. Ya mestinya sama mestinya. Nah, saya nggak meyakini kalau Nabi Isa itu, saya buka ya bang ya. Ini saya buka dari Wahyu. Ini yang nulis Lukas berarti ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau saya nggak bisa mengimani kalau ini omongan Nabi Isa. Kenapa? Karena kalau saya buka kitab Baghdad Gita, ini kitabnya orang India. Ini ada 4.000 tahun sebelum Masehi. Siapa namanya? Gita, Tuhannya orang India. Ini dia bilang, I am the letter of A. Aku adalah Alpha. Habis itu ini dari Gita chapter 10 nomor 33. Di chapter 10-nya ini Hindu. Oh. Di chapter 10 nomor 20-nya dia bilang I O Omega Gudageska am the self. Ini 4.000 sebelum Masehi. Saya nggak mengimani Nabi Isa bilang dia Alfa dan Omega karena Tuhannya orang Hindu sudah bilang dia Alfa dan Omega, dan ini kaum pagan, ini penyembah berhala, Tuhannya 3.000 biji. Itu maksudnya bilang tentang siapa sih? Ini ya si Gita ini,
Tuhannya orang Hindu, Izin, Tuhannya orang Ah, Hindu. iya. Yuk, gimana? berarti diduga ya itu Yesus palsu. Nah, karena di kitab Wahyu itu kan sebenarnya penampakan kan, penampakan. Berarti kitab Wahyu agak kurang kurang secara pandangan teologi Islam kurang bisa diterima. Iya, karena dia bilang dia Alfa dan Omega, Bang. Alfa dan Omega itu Tuhannya pagan. Kenapa tiba-tiba Yesus bilang dia Alfa dan Omega? Kalau di Al-Quran sendiri ada kutipan seperti itu nggak sih? Yang awal dan yang akhir. Allah bilang dia al-awalu wa al-khiru, tapi definisinya di situ bukan A-nya alfa, O-nya omega. Awal di situ artinya Allah ini pencipta awal. Iya. Jadi dia ada sebelum awal ada, sebelum dimulai Allah itu udah ada. Dan wal akhiru artinya dia juga yang tidak memiliki akhir. Jadi begitu kita semua selesai nih, Allah nggak selesai. Begitu kata-kata keselesai ini udah nggak ada, Allah tetap ada. Bukan malah alfa dan omega atau A sampai Z, Bang, bukan. Bukan. Oh, berarti nggak gitu konsepnya. Tapi artinya di Wahyu itu awal dan akhir juga. Alfa dan omega disebut. Alfa Iya, dan maksudnya- omega. Seterusnya kan tulisannya akulah Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Yang akan datang. Berarti ada akhirnya ya? nggak diterjemahkan sama yang awal dan yang akhir juga nggak sih? Enggak dong. Oke, saya tunjukin nih. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada, ini sebenarnya Theos ya kalau di Wahyu. Theos yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang maha kuasa. Nah, itulah yang diduga Yesus palsu tadi, Bang Feng. Itu di Wahyu itu. Iya, berarti itu tulisannya Yohanes juga kayaknya, bukan sih? Wahyu 1:8 ini saya buka. Enggak, tapi ya kalau aku adalah Alfa dan Omega kan berarti ada awal ada akhirnya, Bang. Paham nggak? Pengertiannya nggak sama seperti yang di Al-Quran itu. Jelas beda sih. Karena gini bang. Kalau di Al-Quran jelas, ini saya kesempatan berdakwah ya. Karena di Islam bang, Tuhan kita laisa kamislihi sayun. Tuhan kami bang, itu tidak setara dengan apapun ciptaannya. Nggak setara dan nggak serupa bang. Dan abang mesti paham, ini bukan soal berhala dan manusia doang, atau ciptaannya doang. Tapi waktu dan ruang itu ciptaan juga bang. Jadi kalau ada pertanyaan abang, Allah itu posisinya di mana? Sekarang ada di mana? Di mana itu pertanyaan ruang. Nah, itu dia. Surga itu ruang, Bang. Surga itu ruang. Kalau ada kursi, saya duduk di atas kursi, itu ruang. Ruang ini ciptaan, Bang. Allah itu di atas kuasanya. Di atas kuasanya bukan berarti di atas kursi duduk gitu, enggak. Allah ini tidak serupa dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Nah, kalau konsep di Islam sendiri memandang atau Yesus itu gimana sih? Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran itu dia dilahirkan oleh Bunda Maryam itu di Timur Bait El. Timur Bait El itu kalau kita lihat sekarang di map itu di daerah kota Jericho, dan sekarang terkenal kota Jericho itu rupanya kota kalau abang Google sekarang dates atau kurma dari kota Jericho itu namanya Jul dates. Nah, diceritakan di Al-Quran di bawah pohon kurma yang sekarang kita lihat mungkin di Jericho, wallahu a'lam bishawab. Nabi Isa dilahirkan di situ, dan di situ juga Jibril itu ngasih tahu ke Bunda Maryam untuk sahum.
Sahum itu artinya berpuasa untuk berbicara. Begitu selesai Bunda Maryam melahirkan Nabi Isa alaihissalam, Bunda Maria itu disuruh balik ke kaumnya, karena ke Bani Israel, disuruh puasa mulut, sahum. Jadi di Islam itu ada 2 puasa. Ada puasa sahum, ada siam. Sahum ini puasa berbicara, siam ini puasa untuk menahan lapar, minum, haus, seks, dan segala macam. Yang sekarang kita lakukan itu siam. Bunda Maria disuruh sahum, disuruh puasa bicara, sampai dia datang ke Bani Israel, dan orang-orang Bani Israel ini bilang, kau ini turunan Nabi, ada darah Nabi, kenapa kamu dituduh dia berzina lah, makanya punya anak yang nggak ada bapaknya. Habis itu karena Bunda Maria disuruh sahum, disuruh berpuasa bicara. Habis itu Nabi Isa yang kecil ini sudah bilang kalau dia adalah utusan Allah. Dia membawa penerang. Penerang dalam Al-Quran itu disebut Injil. Dari kata dasar anjalu, penerang. Jadi Nabi Isa ini diberikan wahyu atau firman sebagai penerang untuk umatnya, untuk zamannya, di waktunya. Injil, penerang, dari kata anjalu. Nah, yang saya pusing nih Bang, tiba-tiba ajaran Abang dari Yunani, original teks Abang kabar baik itu evangelion, dalam bahasa Inggris gospel, dalam bahasa Indonesia kabar baik. Tiba-tiba Abang nyebutnya Injil. Pusing nggak tuh Bang? Tunggu dulu bentar. Kan itu Yesus ya, bukan Isa ya? Kenapa tiba-tiba tulisan Injil? Paham gak Bang? Ya itu kan bukannya secara bahasa agak mirip-mirip nggak sih? Oke, Abang lupakan Al-Quran, lupakan Nabi Isa, lupakan Nabi Muhammad, dan lupakan Islam. Kitab Abang namanya apa Bang? Alkitab. Nah, tiba-tiba ke Arab. Kan original teks Abang original teks Abang evangelion. Dalam bahasa Inggris gospel. Dalam bahasa Indonesia kabar baik. Lupakan Islam, lupakan Nabi Muhammad, lupakan kami-kami ini. Bible Abang, kitab Abang ini sebenarnya namanya apa? Ya tinggal ditranslate ke bahasa Indonesia kan? Kabar baik, ya nggak? Kabar baik ya bener ya. Kabar baik atau Bible, atau yang mau keren bahasa Inggris gospel gitu loh. Karena Abang aneh nih. Abang nggak percaya sama Nabi Isa, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama Nabi Muhammad, tapi yang diceritain Nabi Muhammad ya itu ya kami, ya Injil itu ya ini yang dibawa Nabi Isa, yang dibawa Tuhan kami. Tunggu bentar, ini gimana sih konsepnya? Kalau Anjelu tadi artinya apa? Evangelion artinya kabar baik. Yang tadi tulisan apa arti yang Nabi Isa pesannya? Injil atau Anjala atau Anjalun dalam bahasa Arab itu artinya penerang. Jadi Nabi Isa diberikan wahyu untuk menjadi penerang untuk umatnya. Nggak ada mirip-mirip, mungkin nggak kayak mirip Evangelion juga gitu nggak sih Bang? Mirip sih. Evangelion jadi Injil gitu ya? Ya bisa juga kali ini. Siap. Tapi ya itu, kalau dalam bahasa Arab, kabar baik itu namanya bikhairin. Jadi kabar baik itu bikhairin. Jadi kalau memang evangelion itu artinya kabar baik. Dalam bahasa Arab itu mestinya udah namanya bikhairin.
Kalau apa ya? Untuk di Al-Qur'an sendiri kutipan tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu ada nggak sih? Gimana Bang? Kutipan-kutipan perkataan-perkataan Yesus lah kalau menurut Islam gitu ya. Ada di Al-Quran, ada nggak? Ada banyak. Itu di surah apa ya? Oh, ada satu surah khusus untuk bukan Nabi, Ibunda Maryam. Ya. Namanya? Surat Maryam. Itu ada maksudnya kisah-kisah tentang perkataan Tuhan Yesus gitu. Di surah Maryam itu ada. Tunggu bentar Bang. Si bos nelpon. Tadi kesepakatannya Nabi Isa dengan Yesus sama ya, Bang Iya, Feng, kesepakatannya. ya? Kesepakatannya. Kesepakatannya gitu sih, maksudnya begitu kan. Iya, kalau di Al-Qur'an itu banyak, Bang. Pak Kaji kan tadi bilangnya kayak gitu, maksudnya diambilnya sama dulu kan. Kalau di Al-Qur'an itu, Bang, Jadi- Nabi Isa alaihissalam itu tidak ya lebih makanya- dari hamba Allah, utusan Tuhan. Tidak lebih, Bang. Lanjut, Bang Jip, kalau sudah. Iya. Tadi pertanyaannya gimana Bang? Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Iya, firman-firmannya, perkataannya gimana? Di Al-Quran ada 60 ayat cerita tentang Nabi Isa. Ada 60 ayat. Dari 6.000 ayat ada 60. Itu ada di Al-Baqarah ayat 87, ada di Al-Baqarah ayat 136, ada Al-Baqarah ayat 253, habis itu Al-Imran ayat 39. Tapi semuanya nggak ada yang menuhankan Yesus, Bang. Itu menuhankan Yesus, Bang. Kalau kutipan perkataannya, Oh, perkataannya area Oke, enggak itu kata-kata Allah. Mani. Maaf, tadi ditelepon sama si bos. Al-Maidah ayat 110. oke. Ketika Allah mengatakan, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Rohul Kudus. Rohul Kudus ini artinya Jibril. Jadi Allah di sini memberitahu, Hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Jibril. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah Taurat dan Injil, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang serupa burung dengan seizinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu, dan orang-orang yang berpenyakit sopak, dan seizinkulah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur, dan seizinkulah di waktu aku menghalangi Bani Israel dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata. Habis itu di surat yang sama, di ayat 114-nya, Nabi Isa berkata, Isa putra Maryam berdoa, Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Jadi itu Nabi Isa doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapaknya. Ada 60 Seperti ayat. doa Bapak kamu ya.
kayak doa Bapa kami Doa Bapa kami yang gimana itu? yang berikan makanan kami pada hari ini secukupnya. Berarti lebih ke rangkuman ya Bang ya kalau di Al-Qur'an ya. Iya. Rangkuman Karena dari kitab satu- suci kalau betul. Kitab suci mesti kayak gitu, Bang. Kalau merujuk ke Injil, Lalu. kalau merujuk ke Injil yang di Alkitab itu penjelasannya ya, rinciannya gitu ya. Iya, masalahnya Injil ini yang nulis siapa, Bang? Oke, gini deh. Analoginya yang gampang, Bang. Kan saya punya Al-Quran nih sekarang. Ya, Abis itu abang tiba-tiba saya kasih buku. Itu bukunya tulisannya Al-Quran menurut Ardiansyah. Itu Al-Quran bukan? bukan. Bukan. Nah, kenapa abang percaya dengan Injil menurut Matius? Percaya. Injil menurut Matius, Injil bukan? Percayalah. Nah, tadi abang nggak percaya itu Al-Quran menurut Ardiansyah. Ya, karena mirip-mirip Bang, maksudnya antara Injil Markus Yohanes itu ada mirip-miripnya, jadi bisa dipercaya dong. Mirip-miripnya gimana, Bang? Abang udah pernah baca Ada belum? kesamaan ceritanya. Oh, kesamaan ya, mirip-mirip lah. Ya, yang tadi Al-Quran menurut Ardiansyah juga mirip sama Al-Quran. Tapi kalau seandainya mirip, berarti kan ada kesamaannya, berarti sumbernya atau peristiwa mereka mengalami peristiwa yang sama. Oke, abang mau ke sana, yakin nih mau ke sana. Masih yakin? Oke, kita Yakin. buka ya, Bang ya. Yakin, Oke, yakin. siap. Kita buka. Kita buka nih, Bang. Ntar nggak dapat Kalau warisan saya, nanti. waduh, Ya, buset, lu lebih bagus ya nggak? masih yakin Lu- sama tuh. Gue lebih bagus nggak dapat warisan tapi selamat daripada. Tapi oke. Tapi ya, Ya, ini internet gue kenapa lagi? karena kan gini, mestinya abang tadi kan abang siapa ya? Ngutip J. Yohanes, banyak ngutip Yohanes, jadi kayaknya berarti dari sudut pandang abang itu Yohanes bisa tulisannya maksudnya kita nggak tahu, kita nggak punya naskah asli, kita nggak punya verifikasi atau apa semua macam. Tapi dari kita bisa lihat dari segi tulisannya kan. Nah, abang tadi kan Yohanes itu banyak dikutip, berarti lebih cocok ke pengajaran atau tulisan diri Yohanes itu kan. Karena abang tadi bilang dari Yohanes, mengutip dari Yohanes berapa ayat tentang yang masalah asli atau palsu. Masalahnya gini, Bang. Masalahnya gini, kita kan mau menyandarkan keselamatan kita seumur hidup, jutaan tahun nanti setelah hidup ini. Ini soal keselamatan nih. Saya nggak mau kitab suci yang ditulis 400 tahun setelah kejadian. Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama kitab yang ditulis 400 tahun setelah kejadian. Sementara di sebelahnya ada kitab suci yang 1400 tahun terjaga, lebih dari 200 juta penghafal Al-Quran di 1400 tahun terakhir. Ya nggak merubah makna, nggak berubah ayat, nggak berubah surat, nggak berubah jumlah. Dan ini, Bang, Al-Quran ini nggak ada yang namanya kanonisasi, nggak ada proses pilah-pilah. Surah Al-Baqarah masuk, surat ini masuk, surat itu keluar, surat nggak ada. Dari 14 abad yang lalu, Al-Quran itu 114 surat. Ya. Saya nggak mau menyandar, itu sama aja saya mengimani Al-Quran di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Mungkin abang ketawa. Betul nggak? Ya,
ini pengandaiannya gitu ya. Iya, abang menerima perjanjian baru dengan bahasa Yunani di abad keempat. Itu sama saja. Sementara Yehosuanya di abad 1 itu berbahasa Aramaik. Dia nggak bisa bahasa Yunani. Nah itu sama saja, sama seperti saya mengimani Al-Quran di abad 11 berbahasa Mandarin. Sementara Rasulnya menerima wahyunya di abad 7 berbahasa Arab. Ya. Masuk gak nih? Ya, masuk. Cuma kan dari mungkin ya dari pandangan yang mengkanonkan kan, karena ada satu konsep atau satu kepercayaan, jadi itu dikanonkan. Nah itu otoritas siapa dia punya hak untuk milah-milah kitab suci, Bang? Saya nggak mau menyandarkan keselamatan saya sama orang lain. Kenapa? Karena saya mengimani nanti di hari akhir, begitu saya ketemu Tuhan saya dan Tuhan saya akan bertanya, kenapa kamu tidak menuhankanku? Saya nggak bisa bilang, oh karena bapak si ini, oh karena si itu, oh karena si ini. Tuhan saya akan bilang, kamu saya kasih waktu 24 jam sehari, 30 hari seminggu, 365 hari sehari. Kamu aku kasih akal sehat, dikasih otak berpikir untuk kamu menemukan Tuhanmu. Sampai nggak Rasulullah ke kamu? Sampai nggak Al-Quran ke kamu? Sampai, tapi aku tolak. Salah siapa kalau di situ? Nah, kembali ini ya salah sendiri kan. Nah, maksudnya jadi kalau kita lahir dalam kekafiran, itu total bukan salah kita, Bang. Tapi kalau kita mati dalam kekafiran itu total salah kita. Gimana kira? ya. Gini. Nah, konsep keselamatan kalau di Al-Quran sendiri gimana, Mas? Gimana, Bang? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kita hanya menuhankan karena kita menuhankan yang salah atau gimana sih? Oke, itu ada 2 poin yang saya mesti jawab. Poin pertama, kunci keselamatan dalam Islam. Sebenarnya saya reluctant agak ngejawab ini karena konsep keselamatan tuh kesannya Tuhan saya jahat banget, Bang. Mesti diselamatin. Kudu ada konsepnya gitu. Iya, kenapa saya? Enggak, Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua dosa umat muslim itu diampuni kecuali satu, Bang. Yang di Al-Quran dijelaskan cuma satu dosa yang gak diampuni, yaitu musyrik atau syirik, menyekutukan Tuhan. Contohnya, saya bikin Nabi Muhammad sama Jibril malaikatnya, saya jadiin mereka bertiga, 3 jadi 1, 1 jadi 3. Saya bilang Jibril itu Tuhan, Nabi Muhammad itu Tuhan, Allah itu Tuhan. Itu dosa yang tidak diampuni. Sisanya, bukannya hubungannya sama musyrik itu menyekutukan, maksudnya dengan roh-roh setan gitu, roh-roh jahat. ya, menyekutukan abang doa sama ustadz. Atau kembali kepada konsep ketuhanan, Bang. Menyekutukan, Bang, menyekutukan Nah, Tuhan ini bisa dengan apa aja. Abang kalau saya doa sama bos saya juga udah syirik tuh, Bang. Paham nggak, Bang? Kan? Menuhankan yang selain Allah. Dan kalau dari konsep pandangan Islam berarti antara Isa sama Yesus dengan Allah itu harus memang betul-betul diambil satu kesimpulan, siapa yang Tuhan, siapa yang utusan gitu ya. Tauhid, Bang, tauhid. Tuhan itu satu. Enggak. Coba Abang baca lagi dari persejarah, dari kitab Abang.
nabi-nabi sebelum Yehosua di abad ke-1, Nabi Ibrahim, Nuh, Job, semua nabi Ibrahim, semua nabi bang, Tuhannya satu, nggak kelihatan, maha pencipta, maha kuasa. Tauhid bang, tauhid. Nabi-nabi itu menurut abang tauhid nggak? Tauhid artinya apa sih? Tauhid itu Tuhan yang satu, tidak terlihat, maha pencipta, satu Tuhan. Kalau Isa sendiri dari pandangan Islam, Yang dia sebutkan dari itu Rohul Kudus bukan? Dari Rohul Kudus bukan? Rohul Kudus itu original teks dalam bahasa Al-Quran. Di Al-Quran itu Rohul Kudus atau Jibril. Sebenarnya dalam original teks abang itu namanya Holy Ghost atau hantu suci. Nah, tiba-tiba masuk ke Indonesia nih. Roh suci lah, jangan tiba-tiba. hantu suci. Holy Ghost kan Holy Ghost hantu suci. Kalau Holy Spirit, nah Holy Spirit. Tapi kata-kata Holy Spirit kan baru ada di abad 16. Spirit itu kan baru ada di kata 16, abad 16. Sebelum abad 16, Spirit itu ghost. Gimana bang? Tadi pertanyaannya? Holy Spirit kan? Iya, Holy Spirit kan adanya begitu di abad 16. Sebelum abad 16 Holy Ghost namanya. Jadi kalau di Isa di Al-Qur'an, Isa itu tanpa Yang kita pahami, yang saya pribadi pahami bang, Nabi Isa ini dilahirkan tanpa bapak karena waktu itu Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini hampir mereka ini menuhankan atau mementingkan yang namanya nasab. Abang paham nggak artinya nasab? Enggak. Nasab itu artinya keturunan bapak, darah mereka. Karena mereka bangga nabi-nabi itu selalu ada dari darah mereka. Jadi nasab itu penting banget untuk mereka. Dia ini siapa karena bapaknya, karena nabi-nabi ada dari mereka kan. Sementara dari yang umat muslim pahami cuma 11 dari 25 nabi yang ada dari Bani Israel, sisanya di luar Bani Israel. Nah, statement Allah waktu itu membuat atau menciptakan Nabi Isa tanpa bapak itu untuk menunjukkan untuk Bani Israel, bukan nasabmu yang membuat kamu mulia, tapi kecintaanmu terhadap Tuhan yang membuat kamu mulia. Itu statement dari Allah. Bukan nasabmu. Bukan karena nasabmu kamu bisa beriman, karena dibuat Nabi Isa. Dan itu statement kedua juga. Statement keduanya itu Nabi setelah ini di luar Bani Israel. Karena nggak penting nasab. Make sense ya? Make sense. Dan ditutup langsung Dari Ismail ya, dari Ismail, bukan dari Ishak ya. Karena udah dikasih tahu nih Nabi di luar nasabnya, Yahudi langsung seperti itu bang, langsung mau dibunuh, langsung mau di ini, mau di itu. Yang bapaknya nggak jelas aja, sementara ibunya jelas, mereka seperti itu. Itu seperti kalau aku pernah baca di Perjanjian Lama itu mungkin dari Kedar Nebayot bukan sih? Kedar, ya betul, Kedar. Itu anak Ismail ya? Ya betul, Kedar itu anak Ismail. Jadi saya ada catatan pribadi kalau abang mau lihat, bentar ya, saya bukain ya. Ini nggak tahu nih internet saya. Ini data pribadi saya sih, tapi saya coret-coret sendiri. Nih, Prophets. Ini visio saya sendiri, maklum lah yang namanya belajar ya kan. Jadi dari Adam ke Seth, terus Idris, Nuh,
habis itu ke Sam sama ke Yafid, dari di Sam habis itu ke Ibrahim, habis itu ini ke Iram, ke Nabi Hud. Ini kan di luar Israel nih semua, yang warna biru ini di luar Israel. Hud, Lut, ini Job, ke Shu'aib, habis itu Ibrahim ini Ismail, habis itu ke Nabi Muhammad. Nah, dari Ishak ini ke Yakub ini baru Bani Israel. Nah, ini ke Musa, Harun, Ilyasan abang nggak kenal nih semua. Habis itu Yusuf, nah ke Daud, ke Sulaiman, Salomo, baru ke Zakaria, Yahya, Isa. Nah, yang ini abang nggak kenal nih. Ini abang nggak kenal. Ini abang kenal Job. Ini juga abang nggak kenal nih. Ayub ya. Ini abang nggak kenal juga. Yang abang kenal ini doang kayaknya. Bukan maksudnya nggak ada kitab-kitabnya. Karena yang abang kenal ada kitabnya yang ini nih. Jadi yang merah ini Bani Israel. Jadi kalau dilihat, ya memang Bani Israel ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 11 dari 25. Tapi kan Ibrahim kan bukan Bani Israel kan. Ismail juga bukan. Kan dari Yakub kan Bani Israel. Jadi Ismail langsung turun ke Ismail ke Haidir, ke Aram, ke Adwa, ke Wazi, ke Sami, wah ini nasabnya. Ke Abdul Muthalib, baru ke Rasulullah. Kan dari sini Bang, dari Ismail ke Ishak kan hampir 1000 tahun Bang. Dari Ishak ke Yesus kan 1000 tahun. Ismail ke Ishak. Kan sama ini kan sejaman Bang. Sejaman. Ini kan sejaman nih. Ismail sama Ishak kan sejaman. Nah, dari Ibrahim, ini kan sejaman berarti kan? Dari Ibrahim ke Nabi Isa berapa lama? 1000 tahun kan? Iya. Nah, sama. Makanya Ismail ke Rasulullah ini 1000 tahun. Berat ya? Nah, Dari Ismail dari Ismail ke Ishak, dari Ismail ke Muhammad 1000. Dari Ishak ke Isa 1000. berapa Bang? 1000 kan sama. 1000 juga. Ishak ke Ibrahim kan sejaman Bang. Ishak kan anaknya Ibrahim. Ya Ishak ke Isa. Ishak ke Isa itu ya 1000 tahun. Berarti kalau dari sudut pandang perjanjian lama itu keselamatan dari untuk Bani Kedar Nebayot ya. Gimana? Bani Kedar mah tadi anak Ismail siapa aja Bang? Anak Ismail. Nah, waduh, saya ambil bukunya. Oke, maaf, saya mesti ambil bukunya. Saya nggak gitu hafal. Nasab ya. Nah, nih. Ismail bin Ibrahim bin Tarih, yang tidak ada lain adalah Azar bin Nahur bin Asrab bin Falih. Nah, ini. Kamera gue udah kebuka. Ini nasab Rasulullah. Tadi abang bilang siapa? Anaknya Ibrahim? Anaknya Ismail? Ismail. Iya. Nah, Ismail bin Ibrahim. Oh, ini ke atas. Nama asli Abdul Muthalib ini Kinanah bin Huzaimah bin Mudairah. Nama asli Mudairah ialah Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Ada yang mengatakan Nahul Tarib Yasnin. Nah, ini Nabit bin Ismail. Berarti anaknya Ismail yang Nabit. Kalau Kedar itu Kedar itu bentar.
Kayaknya nama itu Bani Kedar ya. Itu bentar. Kayaknya ini deh. Kayaknya itu nama translations deh. Kayaknya di sini deh. Karena saya pernah lihat juga yang abang buka itu di ini kan, di Berapa ya? Nabi Haider ya, bukan. Iya, Arab Bani Kedar, betul. Anaknya Ismail, ya betul. Kalau Nebayot adiknya. Isa ke Paulus berapa tahun Bang Jip? Buset. Emang Paulus Bani Israel? Ngadi kadang-kadang pertanyaannya. Bang. Kalau tadi Paulus itu kan gimana kan, sama Paulus juga ada nama Saul kan? Saulus bin? Iya, agak Yahudi juga kan? Nggak bisa gitu Bang. Iya, kayak Yesus, Saulus, Paulus. Abangku, itu Agustus, Theophilus. Itu nama Iya. Yunani abangku. Kenapa ke Yunani sih? Kan kita Semitic Bang. Iya, maksudnya belain tadi yang dari Isa ke Paulus kan, katanya maksudnya berarti ada Yahudinya Paulus kan? Nggak ada. Iya kan, maksudnya secara budaya kan Yunani udah masuk juga di tanah Israel waktu itu kan? Iya, betul, Bang. Tapi kita nggak bisa, Bang. Apa ya namanya? Oke, gini deh, Bang. Penulis Al-Quran di zaman Rasulullah, waktu Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah itu nyuruh 65 sahabatnya untuk mencatat Al-Quran, Bang. Jadi setiap Rasulullah menerima wahyunya, Rasulullah itu nyuruh sahabat-sahabatnya nulis. Saya bisa sebutkan Bang, 65 sahabat Nabi yang membantu Nabi menuliskan Al-Quran. Dan Abang denger ya namanya ya, Aban bin Sa'id, Abu Umamah, Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hudzaifah, Abu Sufyan, Abu Salama, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, Al-Arkam, Usaid bin Hudzair, Aus Buraidah, Basir, Tabit bin Qais, Ja'far bin Alwi bin Abu Talib, Jamsud Aiman, Hatib, Hudzaifah, Husain, Hanzalah, Huwaitib, Khalid bin Said, Khalid bin Al-Walid, Al-Zubair bin Afwam. Ini penulis-penulis Bang. Penulis-penulis ini itu ada binnya, nama orang tuanya dan nama sukunya Bang. Jadi kalau mereka penipu itu kelihatan dari keluarganya, dari turunan siapa bapaknya, nasabnya jelas. Ini cuma yang nulis loh Bang. Kalau saya tanya sama Abang, Yohanes bin? Siapa ya? Nah, loh. Zebedeus ya? Bin Atang. Zebedeus bukan? Yohanes bin Zebedeus. Iya. Yang bener Bang. Iya. Yohanes Oke, anak lu. Zebedeus. Oh, enggak. Itu klaim gereja. Oke. Iya. Habis itu Lukas bin. Itu ada usnya juga tuh, ada usnya. Berarti kan Yunani agak mempengaruhi penamaan juga waktu itu untuk akhiran usnya kan? Oke. Abang. Iya dong. Coba nama bapaknya si Yesus, bapak sambungnya siapa Bang? Enggak ada. Joseph. Oh iya Yusuf ya. Nabi Yusuf. Joseph. Nggak ada usnya Bang. Joseph anak siapa Bang? Nah ini mungkin untuk Joseph anak Eli. ya. Nggak ada usnya Bang. Ini kayak bahasa Masa Inggris, Bang. saya lebih paham. Saya lebih paham. Kayak bahasa Inggris ada yang bisa diakhiri ed, ada yang nggak bisa diakhiri ed gitu kali. Bang, nama nggak bisa ditranslate Bang. Iya. Kalau nama bisa ditranslate, bapaknya Yesus itu. Kalau akhirnya huruf vokal mungkin jadinya ada usnya gitu loh. Nah, Yusuf lo kan nggak gitu. F kan
Kan Bang, nama itu nggak boleh, nama itu nggak boleh ditranslate, Bang. Kalau boleh ditranslate, berantakannya gimana? Bapak sambungnya Yesus itu namanya Joseph, dalam bahasa Indonesia Yusuf. Di Gang Kenari sini namanya Ucup. Nama Tuhan Abang di Perjanjian Lama itu disebut Immanuel katanya. Atau si Yesus ini artinya keselamatan. Dalam bahasa Indonesia selamat. Dalam bahasa Inggris Tuhan Abang namanya congratulations. Nggak bisa kayak gitu, Bang. Nama masa congratulations Kristus? Nggak bisa begitu, nggak masa selamat Kristus? Kok ke situ ya? Iya, makanya nama tuh nggak bisa ditranslate. ya mungkin kesalahannya tapi di situ ya. Tapi masih bisa ditelusuri keasliannya kan. Ya, bukan Dari awalan namanya kan. Iya, tapi nama tuh nggak bisa ditranslate, nggak bisa. Iya. Makanya mungkin kayak Sebet atau Paul itu masih ada Ibraninya, Yahudinya. Dik, Ya gue nggak udah sih? telat ini nih. Tunggu. Tunggu bentar. Kita logika dulu. Maksudnya kayak gitu. Gue balik 10 menit lagi. Gue udah 4 rakaat dulu nih. Udah telat banget nih. Ya brother, siap. Ayo, Bang, silakan. Percuma puasa tapi nggak sholat. Sama aja pakai baju, nggak pakai celana. Bentar ya. Lanjut Bang Jip. Ya, silakan Bang Ardi monitor atau masih tidur? Bang Ardi tadi naik numpang tidur di sini, nggak apa-apa. Gimana Bang Feng? Sampai di mana tadi? Us itu. Keaslian Paulus dari Yahudi atau bukan? Ya, kalau di dalam Bible Brothers itu dia dikatakan orang Farisi. Paulus. Cuman kalau dari nama aku tengok ini juga palsu juga ini. Saya diduga palsu juga ini. Soalnya tadi dari ada nama raja namanya Saul kan. Nah, Paulus sebelumnya kan Saulus kan gitu. Ada raja Israel Saul, berarti ada Yahudinya walaupun akhirannya Us. oh, Tahu nggak ceritanya sebelum dia itu bertobat, dia kan membunuh para murid. Siapa yang perintahkan? Raja siapa yang perintahkan Paulus untuk membunuh membunuh murid-murid Yesus? Tahu nggak? Itu di mana? Kebangsaan apa itu yang raja itu yang memerintahkan Paulus itu? Oh, dari tentara Romawi ya. Coba tengok lah. Apa ya? Dari Kaisar kan? Atau Kaisar dari mana? siapa? Atau sekte Yahudi sih Bang? Aku juga nggak terlalu ngerti. Ntar ya aku buka ya. Roma 11 Yahudi itu dari Kaisar. Roma 11:3. Sabar Bang ya, kita tunjukin datanya. Mana ya? Jadi ada ya kisah, entar ku cari dulu, lupa aku kisahnya di mana itu. Paulus membunuh murid-murid Yesus diperintahkan oleh raja. Kayaknya di pasal 8 ya, 47. Entar. Jadi dia diperintahkan oleh kerajaan Romawi untuk membunuh murid-murid Yesus pada waktu itu. Gitu kan ceritanya kan? Ya. Nah, berarti Paulus ini tunduk dan patuh terhadap Pilatus. Pontius Pilatus memerintahkan Saulus untuk membunuh murid-murid Yesus. Pilatus atau Herodes Di mana, Bang? ini? Yang penting kerajaan Romawi lah ya kan? Nah, setelah diperintahkan, pergilah Saulus. Betul tidak? Iya. Saulus ini patuh dan taat kepada kerajaan apa, brother? Kerajaan Yahudi atau kerajaan Romawi?
Itu dari sekte Yahudi kalau nggak salah, atau dari kerajaan Romawi lah. Kayak kalau kerajaan mungkin Itu- masih di bawah pemerintahan kerajaan Romawi ya. Makanya itu brother, di dalam Lukas 12:1 ini ada pesan Yesus loh, ini yang berbahaya juga untuk kehidupan Saulus ini. Yesus pernah pesan kayak gini. Sementara beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi. Kata Yesus, apa itu ragi? Yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, Yesus berpesan hati-hati terhadap orang Farisi. Sementara di Kisah Para Rasul 3 nomor 6, di situ ada yang mengaku orang Farisi. Ntar kubukakan. Ntar ya. KPR berapa ya itu? 236 kalau nggak salah. Sabar ya. Ini KPR 23 nomor 6. Oh, aku tunjukin data aja ya brother ya, biar brother lihat. Kan gitu. Ntar ya. Oke. Nih. Brother. Di KPR 23 nomor 6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Ini yang mengaku siapa di sini? Nih, Saulus. jawab Saulus. Saulus kan. Ini kategori pertama ya. Kita Saulus kan. Ya, ini pesan Yesus tadi di dalam Lukas 12:1. Nih. Tunjukin. Kata Yesus, ini tulisan merah ya, nih. Yang merah. Yesus bilang waspada terhadap ragi. Apa itu ragi? Kemunafikan orang Farisi. Jadi orang Farisi itu munafik, brother. Keturunan orang Farisi pada waktu itu tuh umumnya munafik. Ini pesan Yesus. Sementara di KPR 236 tadi, ternyata sudah ada yang diduga dia adalah orang munafik, kata Yesus. Oke? Nah, kita selidiki lagi. Kok bisa Yesus ini berkata bahwa hati-hati terhadap orang Farisi atau orang Saduki? Nah, ternyata di Matius 15. Nih. Matius 7:15. Wait a minute. Nah, ini dia. Ini berbahayanya di sini, brother. Ini kan perikopnya berbicara hal pengajaran sesat. Jadi pesan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nyamar dia. Dia menyamar seperti domba, tapi dia itu serigala buas. Faham maknanya ini? Iya, mau. Orang munafik. Depan baik, belakang busuk. Ternyata dia itu serigala. Penjahat. Di depan pura-pura baik. Kayak mana kisah Paulus? Tahu kau kisah Paulus, brother? Paulus itu kan awalnya membunuh murid-murid Yesus, penjahat dia. Tiba-tiba pura-pura bertobat. Sosok kan pura-pura bertobat, ternyata dia adalah serigala yang buas. Makanya di dalam Matius 7:20, kok kayak gini? Bukannya kebalik Bang jadinya. Bukannya Nih. dari serigala yang buas terus bertobat. Nah, itu dia, Bang. Orang-orang munafik kayak gitu. Dia jahat tapi pura-pura baik. Itu Tapi yang setelah dimaksud bertobat- dengan munafik. Setelah bertobat kan jadi baik. Nah, itu dia, Bang. Mari kita selidiki, ini benar-benar bertobat atau pura-pura ini? Gitu. Makanya Yesus bilang lagi, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke? Ya, oke. Coba kita lihat buahnya. Buah ini pengajaran.
Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Pengajarannya apa? Coba kita lihat apa yang diajarkan Paulus. Aku bukakan ya. Ini bahaya. Nih. Di dalam Roma 14:9, brother, kata Paulus, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Coba kita lihat apa yang diajarkan Yesus. Sama nggak dengan yang diajarkan sama Paulus? Nih. Bisa dibaca, brother? Ya. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan tiga jadi satu, satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa yang dimaksud Yesus ini? Allah. Bapak. Bapak ya, Bapak. Ya, Bapak. Terus posisi Yesus menurut Yesus sebagai apa di sini? Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai yang diutus oleh Tuhan. Tuhan atau bukan Tuhan ini? Sebagai yang diutus. Yang diutus. Tuhan atau bukan Tuhan, kutanya. Yang diutus ini dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Mengaku yang diutus, bukan mengaku sebagai Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Betul? Bagian dari Tuhan. Kok bagian dari Tuhan? Coba fokus, brother ya. Yesus berkata satu-satunya, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada empatnya, limanya, nggak ada bagiannya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Ini Bapa, menuju kepada Bapa. Nanti sebentar kita masuk ke dalil-dalil yang lain yang diajarkan Yesus. Nah, di sini Anda mengaku Yesus utusan. Pertanyaan saya, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan di sini? Mengaku yang bukan Tuhan. Mengaku bukan Tuhan. Yang Paulus ajarkan kepada Kristen, Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Siapa yang mengajarkan kalian Yesus Tuhan? Paulus. Makanya di dalam Matius 7:15, sebentar brother. Ini Matius 7:20. Makanya tadi itu Yesus bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Inilah maksud Yesus. Itu buahnya. Buah-buah pengajaran sesat itu yang tadi mengajarkan yang Tuhan itu manusia, menggantikan kemahasucian Tuhan menjadi makhluk fana, makhluk berkelamin, bertulang belakang. Coba Ntar dulu. silakan. Yohanes kan juga di Yohanes berapa ya? Yohanes berapa? 14 ya. Yohanes 14:6, Yesus jalan. Yesus bilang, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, itu gimana? Oke, Bapa di dalam aku jelaskan sekalian ya. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yohanes. Wait a minute, brother. Kamu melihat Bapa sama dengan melihat aku. Aku dan Bapa adalah satu. Itu dalil yang biasa dipakai oleh teman-teman Kristen kan? Ya. Ketika Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu di dalam